ajaran Islam primer dan sekunder itu apa sih? Mari kita simak. Kategori yaitu sumber primer dan sumber sekunder. Sumber primer sendiri adalah sumber yang otentik dan keutamaannya disepakati, yakni Al-Quran dan Sunnah. Kedua sumber ini merekam sejarah turunnya wahyu dan praktik kenabian yang menjadi fondasi utama ajaran Islam. Sementara itu, sumber sekunder seperti ijma atau konsensus ulama dan qiyas atau analogi merupakan hasil pemikiran rasional para ulama atau ijtihad yang digunakan untuk menetapkan hukum pada masalah-masalah yang tidak secara langsung dibahas dalam sumber primer, yakni Al-Quran dan hadis. Nah, yang pertama ada sumber primer. Nah, sumber primer ini terdiri dua, yaitu ada Al-Quran dan Sunnah. Yang pertama Al-Quran. Al-Quran adalah sumber ajaran Islam yang pertama dan tertinggi. Secara historis, Al-Quran diturunkan secara berangsur-angsur kepada Nabi Muhammad SAW selama kurang lebih 23 tahun, dimulai dari Mekah hingga Madinah. Nah, proses turunnya wahyu atau secara turunnya wahyu ini melibatkan interaksi antara lafal ilahi atau teks dengan realitas sosial, kultural, dan peristiwa yang dialami Nabi dan masyarakat Arab saat itu. Nah, yang kedua ada sunnah. Sunnah adalah perkataan, perbuatan, dan persetujuan Nabi Muhammad SAW. Sunnah juga merupakan sumber ajaran primer kedua. Nah, sunnah sendiri berfungsi sebagai penjelas atau bayan. Yang dimaksud penjelas adalah jika dalam Al-Quran masih terdapat ayat yang penjelasannya masih umum, seperti halnya perintah sholat yang di dalamnya tidak dicantumkan bagaimana pelaksanaannya. Hadis berfungsi untuk menjelaskan bahwa Rasulullah bersabda, "Lakukanlah sholat seperti apa yang aku lakukan." Hal tersebut menjadikan penjelas dari ayat yang masih umum, atau tekad yang dimaksud adalah ketika ada ayat yang menjelaskan tentang sebuah kewajiban, lalu keterangan atau penjelasan dikuatkan lagi dalam bentuk sabda Rasul atau hadis dan pelaksanaan praktis terhadap hukum-hukum umum dalam Al-Quran. Nah, selanjutnya adalah sumber sekunder yang terdiri dari ijma dan qiyas. Nah, ijma sendiri merupakan salah satu sumber ajaran Islam sekunder yang paling penting. Menurut istilah, ijma adalah kesepakatan yang dicapai oleh para ulama atau mujtahid setelah wafatnya Rasulullah SAW. Ijma sendiri berfungsi sebagai pelengkap sumber primer serta menjadi penjembatan yang sangat membantu dalam menyederhanakan pemahaman orang awam. Dan yang kedua ada qiyas. Qiyas atau analog adalah bentuk kedua yang diakui sebagai sumber ajaran Islam sekunder. Setelah ijma, qiyas sendiri merupakan suatu metode penalaran hukum yang dilakukan dengan cara penyamaan hukum suatu masalah baru yang memiliki ketetapan hukum spesifik dengan masalah lama yang hukumnya sudah dijelas ketetapannya di dalam Al-Quran ataupun Sunnah. Konteks sumber ajaran Islam. Konteks merujuk pada latar belakang historis, sosial, budaya, politik, psikologis yang melingkupi turunnya suatu ayat Al-Quran atau asbabun nuzul atau suatu hadis. Sumber ajaran primer dan sumber ajaran sekunder yang berupa ijma, qiyas, ijtihad, dan mursalah. Nah, yang terakhir ada kontekstualisasi sumber ajaran Islam. Kontekstualisasi sumber ajaran Islam merupakan upaya memahami, menafsirkan, dan mengimplementasikan ajaran Islam, baik yang bersumber dari Al-Quran dan hadis maupun dari ijma dan qiyas, sesuai dengan perkembangan sosial budaya dan zaman modern. Tujuannya adalah menjaga agar hukum serta ajaran Islam tetap relevan dan dapat diaplikasikan dalam menjawab persoalan umat yang terus berubah tanpa mengabaikan nilai-nilai pokok dan inti ajaran agama. Terima kasih sudah menonton. Bye-bye.